Oke guys, pada kesempatan kali ini materi kita adalah mempelajari mekanisme dari jam tangan keramik. Nah, untuk jam tangan keramik ini kebetulan saya punya jam tangan keramik ini itu sebenarnya menggunakan material yang sangat ringkih, berbeda dengan jam tangan yang terbuat dari besi maupun baja atau logam-logam lainnya. Untuk jam tangan keramik ini biasanya kalau jatuh itu pecah guys, di sini itu pecah. Jadi dia harus memiliki perawatan secara ekstra dan juga gimana ya, untuk memakainya harus penuh hati-hati, tak seperti jam tangan yang terbuat dari logam. Oke, untuk membuka ini kita bisa menggunakan alat yang bisa disodok itu, tapi kalau saya mekanisme dari ini kayaknya itu nggak kuat. Itu ada alat sebentar tak contohin, tak ambilin alatnya. Nah, seperti ini alatnya guys. Jadi ada bermacam-macam model, memang saya sengaja setting ini untuk yang lebih besar biasanya. Dan ini kita bisa menggunakan yang tipe seperti ini. Nah, itu kita bisa sodok dengan ini sebenarnya ada pakunya, bisa sodok kayak gini. Namun kalau misalkan kayak gini itu kurang kuat, saya biasanya memodifikasi menggunakan alat seperti ini. Nah, di sini tadi pada pakunya kayak gini tadi kan, bisa saya memodifikasinya agak seperti ini. Saya potong yang bagian ininya itu, saya potong seperti ini, saya buang. Terus saya memodifikasi alat tersebut menjadi seperti ini. Itu jauh lebih kuat. Namun karena ini keramik ini kayaknya berat, itu nggak kuat. Dan kalau misalkan kita salah sedikit saja untuk menekan, itu biasanya pecah di bagian keramiknya. Oke, di sini saya sudah memodifikasi atau mengecilkan jarum khusus untuk keramik seperti ini. Oke, bagaimana teknik memotongnya supaya keramik ini tidak pecah? Oke, langsung kita praktekkan ya guys ya. Langsung kita praktekkan di sini. Oh, ini udah pecah guys. Jadi kita buang dulu. Aduh, ini sebentar. Ini udah pecah dikit. Oke, kita buka dulu. Kita buka dulu guys bagian ininya. Karena ini udah pecah guys ya. Oke, sini aja kita, ini kayaknya sudah rapat, menggunakan ini aja. Coba bisa enggak? Nah, ini pecah guys, karena saya terlalu menekannya tuh terlalu dalam, jadi ini pecah. Dan kalau sudah pecah itu sudah nggak bisa digunakan lagi. Itulah maksud saya kenapa jam tangan keramik yang terbuat dari keramik ini lebih ringkih gitu. Oke, ini saya taruh di sini dulu. Aku mau buat holder ini. Kalau misalkan ini saya menggunakan strap letter kayak gini, saya buat gini, saya potong gini, itu nggak bisa. Kenapa? Karena ininya sedikit. Kalau tak potong letter U seperti ini kan buat di sini, itu nggak bisa, karena nanti yang nyangkut ini sedikit. Jadi saya menggunakan holder ini itu biar ininya langsung bisa masuk semua satu gini. Nah, jadi lebih enak. Oke, saya potong dulu ininya, saya ambil dulu holdernya, tapi pelan-pelan ya, nggak bisa kalau saya tekan kayak gitu otomatis pecah. Supaya tidak pecah bagaimana, kita lihat di sini guys. Kita lihat menggunakan ini aja, pelan-pelan. Atau bisa juga teman-teman menggunakan yang bagian ini, plastiknya ini. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah sampai sini, ini udah jangan diterusin. Kita cabut saja menggunakan tang, kalau nggak bisa nanti ada alternatif lain. Nah, ini berat, nggak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan otomatis pecah keramiknya. Jadi kita bisa mengakalnya seperti ini. Set, ambil dulu seperti ini.
baru kita ambil ininya dulu juga menggunakan tangga bawah. Nah seperti ini. Nah otomatis keramik aman tanpa pecah gitu. Oke, selanjutnya sama, kita karena mau ambil ordernya ini, kita lakukan yang sama saja gitu. Kita lakukan hal yang sama pada yang berikutnya seperti ini. Kita menggunakan plastik saja biar benturannya enggak terlalu keras. Oke. Nah ini udah. Kita nggak boleh maksa, kalau dipaksa otomatis keramiknya itu akan pecah. Ini akan pecah ya, sama kayak tadi saya ginikan aja, saya ambil ini. Nah gitu. Jadi untuk teman-teman yang gimana ya, baru membuka usaha jam tangan atau mereparasi, biasanya memotong rantai keramik kayak gini tuh harus hati-hati ya. Tekniknya seperti ini, kalau nggak seperti ini nanti pecah. Pada pecah yang sudah seperti saya contohkan seperti ini tadi, pecah itu nggak bisa digunakan gitu. Yang ini sama juga saya ambil ya, kayak gitu holdernya. Oke, sama kayak gini juga. Nah ini pecah tadi guys, ini pecah. Ini kita bisa lihat pecah ya guys ya, karena tadi saya tidak hati-hati. Ini pecah nggak bisa digunakan, kita buang saja. Ini juga kelihatan pecah, kita buang saja ya guys. Kita buang saja pecahnya itu. Jadi saya sudah tentukan, kalau nggak hati-hati itu bisa pecah seperti ini. Yang ini aman dan yang ini pecah kita buang saja, ini pecah. Karena aku menggunakan ini kayak tadi ya, menggunakan ini jadi getarannya itu terlalu besar. Jadi untuk meminimaliskan getaran, saya menggunakan yang terbuat dari plastik seperti ini. Itu yang bagiannya plastik gitu, untuk meredam getaran. Oke, untuk meminimaliskan getaran supaya tidak pecah, saya menggunakan yang bagian plastik tadi. Ini aman tanpa ada pecah. Oke, saya ambil dulu ini. Ini juga seperti ini, saya ambil dulu. Lalu yang bagian ininya untuk holder soalnya guys. Aduh, saya mau ketekan ini lagi. Enggak, ini pecah enggak ya? Oh, belum saya pecah guys. Aman artinya. Saya ginikan lagi. Oke, nah sepertinya saya sudah mengambil holdernya ini. Lalu akan saya pasang di sini. Saya menggunakan yang ini aja karena lebih mudah. Apa itu guys? Seperti ini guys, sebentar. Ininya itu harus hati-hati juga kalau masangannya guys ya. Kalau misalkan nggak hati-hati tetap pecah juga guys. Saya pasangnya seperti ini. Jadi nanti supaya ini tuh bisa masuk di sini dan jam tangan bisa dipakai gitu loh, maksud saya gitu. Seperti ini. Lalu yang bagian ini juga saya bisa menggunakan ini guys. Ini kalau misalkan gimana ya, karena nggak ada capitan yang satu,
Oke, nanti saya cari cabetan satu biar bisa intinya samalah. Ini nanti saya pasang kayak gini, dua-duanya seperti ini saya pasang, lalu saya tempel order seperti ini gitu. Atau kalau ada rantai yang lebih bagus ya juga bisa tak buatin rantai yang lebih bagus, dan seperti itu bisa juga. Karena ini dia maunya yang murah-murah, ya udah yang penting bisa dipakai. Tak kasih solusi seperti ini tadi, nanti dipasangnya seperti ini. Sebentar tak bukain dulu. Nah, seperti ini nanti masuknya seperti ini. Cakep gak guys kalau gini? Itu kayak gini tuh ya cakep enggak, tapi yang maksudnya solusinya ini bisa gitu. Yang penting kan bisa gitu kan. Oke, untuk ini sendiri saya masukkan yang ini karena ini enggak ada pencapitnya. Ini tak buat gimana ya guys ya, enaknya ya ini lepas semua itu nggak bisa guys. Kalau tak paksa masuk dari sini, otomatis ini pengganjalnya juga pecah. Jadi ini solusinya bagaimana guys? Solusinya ya harus mencapit dua kayak gini. Ada nggak di sini? Atau bisa menggunakan pen juga bisa. Misalkan pen kecil, tapi guys pen kecil juga nggak ada sini guys. Oke, nanti kita akal dulu. Yang penting intinya kan sudah tahu lah gitu. Yang satunya ini ya seperti yang satunya ini, dan mekanismenya saya pasang seperti ini. Lalu untuk membuka bagian back case-nya ini juga memerlukan ekstra hati-hati, kalau enggak ya juga dindingnya itu bisa pecah. Ini berlaku untuk semua jam tangan keramik lainnya guys. Oke, karena jam tangan keramik ini dibilang elegan ya elegan. Enaknya apa? Kelebihan dari jam tangan keramik ini tuh tidak bisa berkarat guys, anti karat. Jadi sampai puluhan tahun kalau tidak pecah ya warnanya masih utuh gitu, tidak bisa mengelupas maupun korosi seperti bahan logam. Cuma kelemahan bahan keramik ini tergolong lebih rapuh daripada bahan logam, tapi untuk jangka panjang ini tuh tidak bisa berubah. Kalau biasanya pakai cat apa itu pasti berubah. Nah gitu, ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, untuk memotong ini karena ini tidak menggunakan drat atau baut, saya menggunakan ini seperti ini. Nah, ini menggunakan mesin Miyota guys. Baterainya hidup atau mati? Kayaknya ini baterainya mati kalau udah lama. Udah lebih 3 tahun atau saya coba menggunakan baterai baru. Ini kayaknya itu penutupnya juga nggak bisa menggunakan tangan, jadi menggunakan alat khusus. Oke, hidup guys ya, hidup. Masukkan ini. Nah, kalau kita menggunakan tangan kayak gini bisa nggak? Tidak bisa guys, itu tidak bisa. Oh bisa guys, bisa. Namun ada beberapa jam tangan atau sebagian jam tangan itu yang tidak bisa kita menutupnya menggunakan tangan seperti ini. Jadi dia harus menggunakan alat press seperti ini, guys. Nah, jadi menggunakan alat press seperti ini. Itu fungsinya bagaimana ya? Ini dimasukkan ini, langsung jamnya taruh sini. Seperti itulah, taruh situ backcase-nya ke atas, baru dipras seperti ini. Set. Nah, itu juga. Gitu. Alatnya seperti itu.
Oke, saya rasa sudah cukup materi kita hari ini. Nantikan saya di materi servis jam tangan lainnya, tentunya di channel Jendela Wali, guys.